La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan belajar kita di PMA untuk pasal 1 di pelajaran tata bahasa Arab. Ini pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua, yang mana yang lalu kita sudah memulai tentang bahwa tata bahasa Arab itu ada nahwu dan ada sorof. Yang perbedaan utamanya adalah nahwu itu membahas kata ketika sudah di dalam kalimat. Kata itu kedudukannya dalam kalimat sebagai apa, dan itu nanti akan ada kaitan erat dengan keadaan bagian akhir kata itu bagaimana. Kemudian sorof itu membahas kata ketika berdiri sendiri di luar kalimat, yang itu nanti kita membahas tentang perubahan bentuk kata dari satu wazn atau pola kata ke wazn yang lainnya. Maka untuk pembahasan kita di sini kita akan memulai dari pembahasan kata ketika berdiri sendiri. Yang mana kata dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan kalimah. Jadi kalimah dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah kata, bukan kalimat. Sedangkan kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya adalah jumlah. Lengkapnya adalah jumlah mufidah atau kalam. Jumlah mufidah atau kalam itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesianya. Kemudian kalimah terbagi menjadi 3, yakni isim, fi'il, dan haraf. Yang lalu kita sudah menyinggung. Yang pengertian singkatnya, isim itu adalah kata benda, tapi juga ada kata sifat, kata keterangan, nama, dan sejenisnya. Jadi isim itu tidak hanya kata benda saja, sifat pun juga masuk isim. Al-madrasatu, madrasah itu kata benda, masuk isim. Kabirun itu kata sifat ya, itu juga masuk isim. Sobahan itu kata keterangan waktu, itu juga masuk isim. Kemudian fi'il itu kita terjemahkan dengan kata kerja, yang ini ada kaitan erat dengan waktu, karena pekerjaan itu kan jelas kapan melakukannya, apakah dulu, lampau, ataukah sekarang, atau akan datang. Kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang menulis. Uktub, tulislah. Kemudian haraf ini kata yang belum memiliki makna jelas kecuali setelah bersama dengan kata yang lain. Yang ini bisa kita istilahkan dengan kata depan, kata sambung. Ada fi, min, inna, lam. Haraf jamaknya adalah huruf. Sehingga kalau dari sebagian buku tata bahasa Arab itu pembagiannya isim, fi'il, dan huruf. Tapi kalau bentuk tunggalnya adalah harf. Ya, kemudian isim itu kata yang menunjukkan benda, sifat, nama, keterangan, waktu, dan tempat. Itu tanda-tanda isim. Ini diakhiri dengan tanwin, diawali dengan al, kemudian didahului harf min, harf jar. Harf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Kemudian dibaca jar. Dibaca jar itu maksudnya bagian akhirnya nanti ditandai dengan kasroh atau dengan tanda jar yang lain. Contohnya adalah kitabun, ya, misalnya kitabun itu kan ada tandanya ya bagian akhir, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah isim. Al-kitabu, bagian awalnya ada al-kitabu, atau an-nuru, meskipun tidak terbaca ya, an-nuru kan alnya tidak terbaca, tapi itu ada alnya, itu juga isim. Dan juga ini tadi. Kemudian isim menurut jenisnya. Nah, ini untuk lebih perincian lebih detail lagi, itu isim itu terbagi-bagi, tapi pembagiannya berbeda-beda karena dilihat dari apanya itu berbeda-beda. Nanti kalau isim itu dilihat dari jenisnya,
Isim dilihat dari jenisnya itu terbagi menjadi dua, yakni mudzakkar dan muannats. Mudzakkar dan muannats. Isim mudzakkar itu isim yang berjenis laki-laki. Contohnya masjidun, sohirun, Utsmanu, Muawiyatu, al-muslimuna. Kemudian kalau muannats itu isim yang berjenis perempuan. Ya, kita lihat dulu dari ini, mudzakkar dan muannats. Itu yang namanya isim itu mesti digolongkan, kalau dia tidak mudzakkar ya muannats. Kalau untuk manusia, hewan itu kan ada jenis kelaminnya ya. Itu. Maka kalau misalnya al-muslimu, dia mudzakkar, seorang muslim laki-laki. Al-muslimatu, seorang muslim perempuan, ada jenis kelaminnya. Kemudian hewan juga gitu, ada al-baqaru, sapi jantan, al-baqaratu, sapi betina. Tapi nanti semua benda itu ada penggolongan mudzakkar dan muannats. Maktabun, meja, ini adalah mudzakkar. Saburatun, papan tulis, itu adalah muannats. Nah, jenis kelaminnya mana? Enggak ada gitu lah. Maka nanti pembagian mudzakkar muannats ini memang ada yang mudzakarnya hakiki, muannasnya hakiki. Jadi secara hakikat dia memang jenis kelaminnya mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Tapi ada yang majazi, sekedar kiasan saja. Maktabun ini ya isim berjenis laki-laki. Enggak ada jenis kelaminnya, pokoknya berjenis laki-laki. Saburatun itu isim berjenis perempuan. Kemudian untuk muannats itu kita bisa mengenalinya dengan tanda-tanda berikut ini. Diakhiri dengan tak marbutah. Tak marbutah itu tak yang terikat. Ada syajarotun, bagian akhirnya ada tak marbutah seperti itu ya. Kemudian al-madrasatu, bagian akhirnya itu ada tak marbutah. Itu kan sama-sama tak marbutah ya. Cuman yang satu terpisah syajarotun, yang satu al-madrasatu tersambung ya. Sama-sama tak marbutah. Nanti ada tak yang lain namanya tak maftuhah. Tak maftuhah itu tak yang terbuka. Tak yang terbuka. Contohnya apa? Contohnya ini al-baitu. Al-baitu. Nah, ini al-baitu. Ini namanya tak maftuhah. Kalau kita lihat ya, bagian atasnya kan terbuka gitu, maftuhah. Nah, ini bukan tanda muannats, bukan tanda muannats. Yang tanda muannats adalah tak marbutah. Kemudian nama wanita Hindun, Maryamu, meskipun nggak pakai tak marbutah tapi itu nama perempuan ya kita golongkan dia muannats gitu ya. Sebaliknya kalau nama laki-laki meskipun pakai tak marbutah, misalnya di atas tadi Muawiyatu, Muawiyah itu mudzakkar meskipun pakai tak marbutah. Kenapa? Karena dia memang nama laki-laki. Ada Usamah, ada Ukasyah, itu pakai tak marbutah juga, tapi dia mudzakkar karena nama untuk laki-laki. Sedangkan ini kalau nama wanita meskipun tidak pakai tak marbutah ya dia muannats. Berikutnya sifat khusus wanita. Yang memiliki sifat ini hanya wanita saja. Hamilun, yang hamil. Haidun, yang haid. Murdiun, yang menyusui. Ini kan sifat-sifat wanita. Meskipun tanpa tak marbutah dia muannats. Berikutnya anggota badan yang berpasangan, double. Contohnya ainun, satu mata. Ainani, dua mata. Ainun itu double gitu ya, dua berpasangan gitu. Yadun, ainun, yadun, rijlun itu muannats. Ini tanda-tanda muannats. Ini isim kalau dilihat dari jenisnya. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya.
Kita lanjut berikutnya. Isim menurut jumlah atau bilangannya. Dilihat dari isim itu, benda itu jumlahnya berapa, terbagi menjadi 3. Mufradun, musanna, jam'un. Mufradun, musanna, dan jam'un. Mufradun itu isim yang berjumlah 1 atau tunggal. Contohnya kitabun, itu 1 kitab. Kitabun 1 kitab, 1 buku. Muslimatun 1 orang perempuan muslimah, 1 orang perempuan muslimah. Muslimun 1 orang laki-laki muslim. Kemudian musanna. Musanna, perhatikan ini ya, musanna bukan muannas. Kalau tadi kan ada muannas, itu perempuan. Kalau musanna ini isim yang berjumlah 2. Musanna 2. Kalau muannas perempuan. Musanna isim yang berjumlah 2 ini ada tandanya. Ditandai dengan akhiran ya nun atau alif nun. Ya nun atau alif nun. Contohnya ada ya nun, muslimaini. Kita lihat bagian akhirnya ada ya nun. Muslimani ada akhiran alif nun. Ya. Muslimani alif nun bagian akhirnya. Muslimaini itu ada ya nun. Maka itu menunjukkan bahwa isimnya ini musanna, jumlahnya 2. 2 orang muslim. 2 orang muslim. Nanti semua benda itu menjadi musanna dengan ditandai alif nun atau ya nun. Kitabun 1 kitab ya, 1 kitab. Terus jadi musanna gimana? Bagian akhirnya tinggal tambahi alif nun atau ya nun. Jadinya gimana? Tambahi alif nun. Kita bani ya, kita bani. Terus ditambah ya nun, kita baini. Kita baini. Muslimatun ditambah alif nun, muslimatani. Ya nun, muslimataini. Masjidun, masjidani, masjidaini. Syajaratun, syajarotani, syajarotaini. Paham ya? Tidak ada masalah? Mudah ya? Ini pokoknya kita jumpai ada isim kok bagian akhirnya seperti ini, alif nun atau ya nun, maka itu isim musanna, menunjukkan bahwa jumlahnya 2. Berikutnya jamak. Jam'un, jama' itu isim yang berjumlah lebih dari 2. Berarti 3 ke atas. 3 ke atas. Kalau 1 mufrad, 2 musanna, kemudian 3 ke atas lebih dari 2 itu jamak. Nah, jamak sendiri terbagi menjadi 3. Jamak sendiri terbagi menjadi jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, dan jamak taksir. Nah, sekarang jamak mudzakkar salim itu berarti jamak dari isim mudzakkar. Mudzakkar tadi apa? Mudzakkar tadi apa? Laki-laki. Isim yang berjenis laki-laki. Nah, ini jadi jamak khusus untuk isim mudzakkar, bukan muannats, isim mudzakkar. Kemudian salim. Salim itu maksudnya selamat. Maksudnya bentuk mufradnya masih utuh, masih ada. Jadi jamak dari isim mudzakkar yang bentuk mufradnya masih salim, masih selamat. Yang ini ditandai dengan akhiran wawunun atau ya nun. Wawunun atau ya nun. Contohnya muslimuna. Nah, itu bagian akhirnya ada apa? Wawu nun. Kemudian muslimina, bagian akhirnya ada ya nun. Cuman ya nunnya ini adalah
ya nunnya fathah. Nah, jadi nunnya fathah. Jadi yaknya sukun sama dengan kalau kita bandingkan dengan mustanna tadi ya. Kalau mustanna tadi kan muslimaini. Kalau jamak mudzakkar salim ini muslimina. Bedanya ada pada sebelum ya. Kalau pada mustanna ya, kalau pada mustanna sebelum ya di fathah, setelah ya di kasroh. Muslimaini, ya kan? Sebelum ya-nya di fathah, setelah ya di kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim ini sebelum ya di kasroh, setelah ya di fathah. Muslimina, ya, muslimina. Tuh, sama-sama berakhiran ya nun tapi beda harokatnya. Nih. Jadi semua jamak mudzakkar salim tandanya ini diakhiri dengan wawun nun atau ya nun. Sehingga kalau kita jumpai ada isim kok begini, bagian akhirnya ada tambahan wawun nun atau ya nun tapi tadi harokatnya tadi ya, fathah kemudian kasroh dulu kemudian fathah ini, maka kita katakan pahami bahwa dia adalah isim jamak mudzakkar salim. Muslimuna, orang-orang muslim laki-laki. Muslimina, sama orang-orang muslim laki-laki. Mu'minuna, mu'minina. Munafiquna, munafiqina. Kafiruna, kafirina. Apalagi dan lain sebagainya. Kalau mujahidun itu kan satu orang mujahid ya, mujahidun. Kalau dua orang gimana? Mujahidani atau mujahidaini. Kalau jamak mudzakkar salim mujahiduna, mujahidina, gitu ya. Kemudian kalau soimun orang yang berpuasa. Kalau mufradnya kan soimun atau soiman atau soimin, gitu ya. Harokatnya berubah-ubah bagian akhirnya. Kalau musananya gimana? Soimani atau soimaini. Kemudian jamaknya soimuna atau soimina. Jelas ya? Berikutnya jamak muannats salim. Berarti ini jamak dari isim muannats. Jamak dari isim muannats. Yang ini ditandai dengan akhiran alif ta. Alif ta dan taknya tak maftuhah, bukan marbutoh. Taknya maftuhah. Contohnya muslimatun. Nah, muslimatun itu jamak dari muslimatun. Muslimatun. Jadi tadi kan ada mufrad muslimatun. Nah, muslimatun. Ini kalau jadi mutana tadi kan tidak tambahin alif kan kayak yaknun ya. Muslimatani, muslimatani atau muslimatani atau muslimatani. Muslimatani itu kalau mutana. Kalau jamak sebagaimana ini tadi ditambahi alif ta. Jadi muslimatun. Terus ini ya, muslimatun. Jamaknya muslimatun. Muslimatun ditambahi alif ta. Jadi jamak muannas, jadi jamak dari isim muannas yang salim. Salim itu bentuk mufradnya masih ada, tinggal tambahi alif ta. Cuman untuk nambahi alif ta ini tak marbutohnya dihilangkan dulu.
muslimatun, tak marbutohnya dihilangkan dulu jadi muslimatun. Ini taknya maftuhah, muslimatun. Nanti mukminatun, ya, mukminatun jadi mukminatun. Kafirotun jadi kafirotun. Paham? Jadi sekali lagi untuk nambahi alif ta itu tanpa tak marbutoh. Tak marbutohnya dihilangkan. Itu jamak muannats salim. Lah, yang bisa menjadi jamak mudzakkar salim itu hanyalah isim-isim dari akil, dari manusia gitu. Jadi dari yang berakal gitu. Dan yang menjadi jamak muannats salim ya dari isim muannas tapi nanti sebagian benda-benda bukan manusia ya, itu nanti ada yang jamaknya jamak muannats salim. Kemudian selanjutnya ada jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang nanti bentuk mufradnya sudah berubah, bentuk mufradnya pecah, taksir kan pecah ya. Jadi bentuk mufradnya sudah berubah, sudah pecah. Dan ini tidak ada tanda tertentu, tidak ada ketentuan khusus. Sehingga taunya dari mana? Ya taunya dari hafal gitu, dari hafalan. Contohnya masajidu itu jamak dari masjidun. Jadi masjidun mufrad kan? Semua mutana sama. Untuk mutana semuanya sama, tinggal tambahin alif nun ya nun. Jadi masjidani atau masjidaini. Tapi untuk jamak itu nanti isimnya ada yang jamak mudzakkar salim, ada muannats salim, ada yang taksir. Lah untuk masjidun itu jamaknya jamak taksir. Tidak pakai jamak mudzakkar salim maupun muannats salim, tapi jamaknya taksir, yakni masajidu. Tandanya apa? Ketentuannya apa? Tidak ada gitu. Meskipun nanti sebagian kita bisa nita ini gitu. Tapi kita berangkat dari pokoknya jamak taksir itu tidak ada tanda tertentu. Kemudian rijalun itu jamak dari rojulun. Satu orang laki-laki, rojulun. Rojulaini dua orang laki-laki. Kemudian kalau jamak rijalun, banyak laki-laki. Bisa rijalun, rijalan, rijalin. Bagian akhirnya kan bisa berubah-ubah nanti. Rijalun, rijalan, rijalin. Kutubun itu jamak dari kitabun. Kitabun musananya kitabani atau kitabaini, lah jamaknya pakai jamak taksir kutubun. Ini tadi pembagian isim menurut jumlah atau bilangannya terbagi menjadi 3, mufrad, musanna dan jamak. Sedangkan jamak terbagi menjadi 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Penggunaan ani yang untuk musana ini, ani atau ina itu apa? Ani atau aini itu, muslimani atau muslimaini gitu. Itu nanti sesuai dengan itu muslimun. Kalau mufradnya ya bisa muslimun, musliman atau muslimin ya. Itu bagian akhirnya memang ada 3 kemungkinan itu, muslimun, musliman, muslimin. Lah kapan muslimun, kapan musliman? Itu nanti kalau sudah masuk ke dalam kalimat. Misalnya kalau muslimun itu dia sebagai pelaku, maka nanti dibaca muslimun. Kalau dia sebagai objek maka dibaca musliman gitu ya. Sama-sama muslim gitu ya. Itu seorang muslim itu kalau masuk dalam kalimat kan kedudukannya bisa berbeda-beda. Kadang dia sebagai pelaku. Misalnya seorang muslim itu membersihkan masjid misalnya gitu. Itu kan muslim sebagai pelaku ya, pelaku. Aku menolong seorang muslim. Berarti muslim ini sebagai objek, ya kan?
Itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kayak gitu. Ya itu nanti mempengaruhi bagian akhirnya. Itu gampangannya kalau sebagai pelaku muslimun, tapi kalau sebagai objek nanti musliman. Itu nanti dibahas berikutnya di pembahasan nahwu. Pembahasan nahwu nanti ketika kata sudah masuk dalam kalimat. Begitu juga dengan kapan muslimani, kapan muslimainya juga gitu. Kalau dia sebagai subjek muslimani, sebagai objek muslimaini begitu. Jamak mudzakkar salim juga muslimuna muslimina. Ya, itu nanti kalau sudah menduduki satu kedudukan, satu status dalam kalimat. Nanti jamak muannats salim nanti bisa muslimatun, bisa juga muslimatin gitu. Cuman beda harokat. Kalau yang muslimuna muslimina kan beda huruf ya, tidak hanya harokatnya. Ketika mufrad tadi itu kan cuman beda harokat, kitabun, kitaban, kitabin. Tapi kalau ketika musana kan beda huruf, kitabani, kitabaini, berubah hurufnya. Itu perubahan itu. Jadi tadi kan dalam nahwu tadi kan ilmu membahas status kata di dalam kalimat nanti serta keadaan bagian akhir kata. Apakah kitabani atau kitabaini gitu kan. Itu apakah muslimuna atau muslimina, itu nanti dibahas di nahwu. Gitu. Yeah. Untuk yang jar yang di atas sampai jar. Tanda jar yang lain itu contohnya. Tanda jar itu gampangannya kasroh gitu ya. Jadi misalnya nanti misalnya fi kitabin. Nah, ini nanti juga pembahasannya ketika sudah nahwu ya, Cuma nanti gitu. Nah, ini misalnya di kitabin. Ini ada tanda jar atau ketika pakai al ya fil kitabin misalnya. Misalnya Bapak bisa baca. Ini namanya tanda jar, harokat kasroh ini tanda jar. Jadi ini termasuk tanda isim. Tanda isim itu dijerkan dengan tanda kasroh. Tapi nanti ada juga tanda jar yang lain. Tanda jar yang lain misalnya fi kita baini, fi kita baini, kita baini. Ini juga tanda jar. Cuman tanda jarnya bukan kasroh. Nah, cuman tanda jar itu umumnya dengan kasroh. Nanti ada tanda jar yang lain dengan ya, ada tanda jar yang lain dengan fathah juga ada. Dan nanti pembahasan berikutnya. Udah? Mas Bayu, ada yang tanyakan? Jelas ya? Ya, lanjut berikutnya. Yang C isim menurut kejelasannya, dilihat dari bendanya itu sudah jelas, sudah tertentu ataukah masih umum. Itu terbagi menjadi dua, yakni isim nakiroh dan isim ma'rifah. Isim nakiroh itu isim yang belum jelas bendanya, berarti masih umum. Contohnya kitabun itu artinya sebuah buku. Maksudnya apa? Bukunya ini belum tertentu yang mana. Kitabun, sebuah buku. Ini kita bandingkan dengan kalau makrifah. Nah, makrifah itu isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu mana bendanya. Contohnya adalah Alkitabu. Itu artinya buku itu, buku tersebut. Maksudnya apa? Bukunya ini sudah tertentu mana bendanya. Kalau kita nyebut ini, maka ini Alkitabu, kitabnya sudah jelas, buku ini gitu kan. Alkitabu, buku itu sudah jelas gitu. Tapi kalau kita menyebut kitabun, sebuah buku, buku yang mana? Pokoknya secara umum gitu.
bukunya yang mana belum tertentu, kitabun. Bisa dibedakan ya, bisa paham ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada book dan the book, a book dan the book gitu ya. Kalau a book itu berarti nakiro, a book nakiro, sebuah buku. Kalau the book, this book, that book, ya, itu makrifah, buku itu. Itu isim menurut kejelasannya begitu, nakiroh dan makrifah. Udah ya dipahami ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut berikutnya yang termasuk isim-isim makrifah. Yang termasuk isim-isim makrifah. Itu yang pertama adalah isim yang diawali dengan al. Diawali dengan al. Contohnya al masjidu. Bagian awalnya kan ada al itu ya. Al masjidu. Kemudian an-nuru. Bagian awalnya juga ada al toh. Cuman kan tidak terbaca, dan tapi tulisannya kan ada, karena hubungannya dengan sifat huruf kan beda ya. Ada huruf asy-syamsiyah dan huruf al-qamariyah. Kalau hurufnya al-qamariyah, alnya terbaca, al-masjidu, al-kitabu. Tapi kalau asy-syamsiyah, an-nuru, asy-syamsu, kemudian ad-dzikru, ad-dolalatu, itu kan huruf asy-syamsiyah, tapi tulisannya kan ada al cuman tidak terbaca. Penting itu kalau diawali dengan al begitu, maka itu isim ma'rifah. Maka kita sekarang jadi tahu apa bedanya kitabun dengan al-kitabu. Bedanya apa? Artinya kan sama ya, buku, kitabun artinya buku, al-kitabu artinya buku juga. Bedanya apa? Kalau kitabun masih umum, belum tertentu bendanya. Sedangkan al-kitabu sudah ditentukan, sudah tertentu bukunya yang mana. Itu bedanya antara kitabun dengan al-kitabu. Sehingga kalau pakai al, maka dia menjadi ma'rifah. Kemudian antara tanwin dengan al ini pemakaiannya hanya bisa salah satu saja, nggak bisa bareng, nggak bisa al-kitabun, nggak mungkin, nggak ada al-kitabun, nggak ada. Kalau sudah pakai tanwin ya tanpa al. Ya, pokoknya kita ketemu dengan isim kok pakai al awalnya itu, ini maka dia isimnya ma'rifah. Berikutnya isim domir, kata ganti. Domir itu arti mudahnya adalah kata ganti. Contohnya ada di sini huwa, dia, huwa itu dia laki-laki, satu jumlahnya. Antum, antum kalian laki-laki, antum kamu laki-laki banyak. Iyaka kamu, iyakuma kamu berdua. Kemudian nanti ada kum ini maksudnya nanti nyambung ke kata yang lain gitu ya. Misalnya kita bukum ya, nyambung ke isim, atau dorobakum nyambung ke fiil. Kum kan kalian gitu. Misalnya kita bukum kitab kalian, dorobakum dia memukul kalian. Jadi kum ini nyambung ke isim, fiil atau haraf juga bisa. Ilaikum misalnya. Him juga gitu. Hum, him, kita buhum nyambung ke isim, kita dorobahum nyambung ke fiil, ilaihim nyambung ke haraf. Ini kata ganti seperti ini. Ada yang berdiri sendiri, ada yang nyambung. Terus nanti ketika kita bahas sorof nanti sampai ya, ketika bahas sorof itu nanti terutama sorof tasrif yang ke bawah itu nanti kita awali dengan menghafal dhamir seperti ini, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan seterusnya. Itu di sana ada dhamir kata ganti yang jumlahnya ada berapa itu? 14 ya. Ada 14.
14 domir. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu itu. Kemudian nanti ada iya hu iya huma iya hum iya ha iya huma iya huna dan seterusnya. Nanti ada juga yang nyambung. Itu isim domir, kata ganti. Dia termasuk isim ma'rifah. Selanjutnya isim isyarah, kata penunjuk, kata tunjuk. Hada ini, hadihi ini, juga hada ini untuk mudzakkar, hadihi ini untuk muannats, dzalika itu, tilka itu untuk muannats gitu. Ulaika mereka, haulai mereka. Nah, ini adalah isim isyarah, kata penunjuk, kata tunjuk. Ini termasuk isim ma'rifah. Ya. Berikutnya isim mausul, kata sambung. Contohnya di sini alladzi, alladzina, allati, allai atau allati. Ini adalah isim mausul. Sering kita jumpa ya dalam ayat-ayat itu. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina ya. Humul ladzina yaquluna hum alladzina, alladzi ini namanya isim mausul. Itu termasuk isim ma'rifah. Berikutnya munada. Munada itu adalah isim yang dipanggil. Contohnya di sini ya rojulu. Munadanya adalah rojulu. Kalau ya itu kata panggil ya. Ini ya itu untuk huruf nida, harf nida. Tapi yang dicontohkan di sini adalah rojulu. Nah, rojulu ini dia isim ma'rifah. Laki-lakinya sudah tertentu, meskipun tidak pakai al. Ya rojulu, hei laki-laki. Yang mana laki-laki itu? Gitu. Laki-lakinya sudah jelas. Kemudian alam. Alam adalah nama. Bisa nama orang, nama benda, nama tempat. Gitu. Muhammadun, ini kan nama orang. Nah, Muhammadun itu ma'rifah, bukan nakirah, meskipun pakai tanwin ya. Meskipun pakai tanwin, tapi karena dia adalah nama orang, dia ma'rifah. Aliyun itu ma'rifah karena nama orang. Makkatu, Makkah nama tempat. Kemudian mudhof ila ma'rifah, artinya disandarkan kepada isim ma'rifah. Contohnya kitabul ustadzi, kitabnya ustadz, kitab milik ustadz itu. Maka kitabu di sini kitab, ini dia ma'rifah. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada isim ma'rifah yaitu al-ustadzi. Al-ustadzi ini kan isimnya ma'rifah ya. Ustadz itu kan sudah ma'rifah. Maka kitabun, kalau dia kitabun maka nakiroh ya. Kitabun nakiroh. Tapi begitu kitabun ini disandarkan kepada al-ustadzi maka menjadi ma'rifah. Kalau kitabun sebuah kitab masih nakiroh ya. Tapi kitabul ustadzi, kitabnya ustadz itu, berarti kitabnya sudah tertentu, sudah ma'rifah. Itu. Ini tadi yang termasuk isim-isim ma'rifah. Ada yang ditanyakan? Nanti kapan kita buka mushaf, buka hadis-hadis, nanti lebih enak nanti yang kita buka ayat-ayat yang dipakai untuk pelajaran tafsir ya. Kemudian yang hadis-hadis ya yang dipelajari di pelajaran hadis. Nanti artinya maksudnya bahwa ini kita sudah membahas bahasa yang sudah kita ketahui gitu loh. Kan kalau ayat-ayat yang sudah dibahas yang sudah artinya sudah tidak ada masalah gitu loh. Nanti kita bahas tata bahasanya. Hadis-hadis yang sudah dipelajari tidak ada masalah dalam arti itu kita bahas tata bahasanya. Mengambil contoh di situ.
Masih waktunya? Ya. Kita lanjutkan. Isim menurut perubahan bagian akhirnya terbagi menjadi mu'rob dan mabni. Terbagi menjadi dua. Jadi isim itu bagian akhirnya itu ada yang bisa berubah. Ya, ini disebut isim mu'rob. Isim yang bisa berubah bagian akhirnya. Contohnya ada kata rojulun. Nah, bagian akhirnya bisa berubah menjadi rojulan. Bisa lagi berubah menjadi rojulin. Bisa berubah dalam 3 keadaan ini. Rojulun, rojulan, rojulin. Artinya sama, seorang laki-laki. Tapi bagian akhirnya bisa berubah. Khaliduna, orang-orang yang kekal. Bagian akhirnya bisa berubah menjadi khalidina. Khaliduna, khalidina. Bagian akhirnya bisa berubah. Maka isim yang bisa berubah begini disebut isim mu'rob. Nah, kapan menjadi rojulun? Kapan berubah menjadi rojulan, menjadi rojulin? Itu kalau berubah statusnya dalam kalimat. Nah, itu nanti pembahasan di nahwu ya. Kata ketika sudah masuk dalam kalimat. Tapi di sini kita memahami dulu bahwa kata itu bagian akhirnya bisa berubah. Contohnya ini, yaitu disebut mu'rob. Nah, nanti ada juga yang kata yang bagian akhirnya tidak bisa berubah atau tetap. Yang itu disebut mabni. Mabniyun. Itu isim yang tetap bagian akhirnya atau tidak bisa berubah bagian akhirnya. Nah, yang termasuk isim-isim mabni itu ada beberapa. Yang pertama isim dhamir. Tadi sudah ya, isim dhamir. Jadi isim dhamir itu kalau dilihat dari perubahan bagian akhirnya dia adalah isim mabni. Kenapa? Karena nggak bisa berubah bagian akhirnya. Contohnya huwa. Tidak bisa berubah jadi huwu, huwi, tidak bisa, gitu. Tetap selamanya. Beda dengan rojulun tadi ya, tidak bisa berubah. Kalau huwa tidak bisa berubah. Antum juga gitu, selamanya antum tidak bisa berubah jadi yang lainnya. Antum. Nah itu kok ada antum, ada antumul fuqara'u ilallah. Kayaknya ada ya. Antumul kok bisa berubah jadi mu. Kenapa itu? Oh itu bukan berubah tapi hanya sekedar biar bisa dibaca gitu aja. Biar bisa dibacakan. Kalau antum terus al fuqara, antum sukun ya. Terus al fuqara sukun lagi kan nggak bisa nyambung gitu. Nah, biar bisa dibaca ya antumul fuqara. Itu hanya sekedar bantu. Kalau misalnya dibaca pisah-pisah ya antum al fuqara. Yang maksudnya di sini adalah antum itu bagian akhirnya tidak bisa berubah. Iyakuma. Nah, kemudian kum, hum ya isim-isim dhamir tadi. Anta tidak bisa berubah jadi antu, nggak bisa. Jadi anti, nggak bisa. Jadi anti nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau anti kan ada sendiri ya. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Itu kan sudah beda kata ya. Yang di sini satu kata yang artinya sama gitu kan. Anta tidak bisa berubah jadi antu, anti, tidak bisa. Berikutnya isim isyarah tadi sudah. Isim isyarah hada bagian akhirnya begitu terus. Tidak bisa jadi hadau, hadi, tidak bisa. Hadihi tidak bisa jadi hadihu. Isim mausul bagian akhirnya juga gini, alladzi, selamanya alladzi, alladzina, ini tidak bisa berubah jadi yang lainnya. Itu isim mausul. Kemudian isim syarat. Nah, jadi sedikit ya, nomor 1, 2, 3 tadi sudah disebutkan di sebelumnya ya. Artinya di sini isim dhamir, isim isyarah, isim mausul itu kalau dilihat dari perubahan bagian akhirnya dia digolongkan isim mabni karena tidak bisa berubah. Kalau dilihat dari kejelasannya
dia termasuk isim ma'rifah tadi ya, isim ma'rifah, bukan nakiroh tapi ma'rifah. Tapi di sini kalau dilihat dari perubahan bagian akhirnya dia isim mabni, bukan mu'rob. Nah, lanjut, yang keempat adalah isim syarat, isim yang memunculkan sebab akibat. Sebab akibat. Ada kata man, siapa yang begini maka begitu. Nanti lebih jelasnya nanti ada dalam bacaannya. Man, siapa yang begini maka begitu. Ma, apa yang begini maka begitu. Mata, kapan begini maka begitu. Aina, di mana kamu belajar maka kamu tinggal di situ. Aina ma, kaifa ma. Isim istifham, kata tanya, ada man, ma, man di sini siapa gitu. Jadi man itu memang kadang dia menjadi isim syarat. Isim syarat misalnya dalam bahasa Arab itu ada misalnya man yajtahidu yanjah, siapa yang sungguh-sungguh maka dia lulus gitu. Itu mannya itu isim syarat. Kalau isim yang istifham misalnya man yalhab ilal madrasah, siapa yang berangkat ke madrasah, siapa yang pergi ke madrasah, itu pertanyaan, maka mannya sebagai isim istifham. Tapi sama-sama dia isim yang mabni. Ma, mata, aina, kaifa, kam. Al asmaul afal, isim yang bermakna fiil. Isimnya di sini ada hayhata, itu isim. Tapi artinya adalah ba'uda, jauh. Hayhata itu artinya ba'uda, jauh. Jadi artinya itu pakai arti dari fiil, ba'uda. Ba'uda kan fiil. Kemudian qad itu artinya adalah yakfi, yakfi cukup. Qad itu isim, tapi maknanya adalah makna fiil yakfi, cukup. Soh itu isim, tapi dia bermakna dengan makna fiil uskut. Uskut kan fiil ya, uskut diam. Soh itu artinya uskut diam. Amin, nah, yang sering kita baca ya, amin itu adalah isim yang artinya sama dengan fiil istajib, kabulkanlah, ijabahilah. Ini al asmaul af'al, isim-isim yang bermakna fiil. Ada hayhata yang kita antum garis bawahi, yang isim-isim bermakna fiil itu maksudnya hayhata, qad, soh, amin, itu bagian akhirnya tidak bisa berubah. Waktunya sudah habis ya. Ini waktunya sudah habis, kita istirahat dulu. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan lagi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Silahkan nanti dikaji sendiri. Mau mempelajari duluan juga silahkan. Nanti kan kalau sudah dipelajari duluan tinggal di sini bisa kita bahas lebih mendetail. Kalau mungkin dari rumah sudah menyiapkan pertanyaan dari apa yang sudah dipelajari dulu juga boleh, silahkan, sehingga nanti waktunya bisa lebih efektif, bisa kita gunakan, artinya bisa kita mendapatkan manfaat lebih banyak lagi dari waktu yang ada, kan cuman berapa, 2 pekan sekali ya. Aku kali hada, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.